Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Syahputra dengan NIM 2322037. Saya kuliah di Institut Teknologi Batam, Fakultas Teknologi Informasi dengan prodi Teknik Komputer. Kali ini saya dapat tugas untuk merangkai bagaimana cara saya dari awal untuk mendapatkan sebuah profesi yang saya geluti nantinya. Pada jurusan saya yaitu teknik komputer, ada 3 cabang ilmu yang wajib ditekunin, yaitu networking, software engineer, dan embedded system. Kali ini karena saya mengambil keilmuannya di bidang IoT engineer, maka yang relevan adalah embedded system. Kenapa embedded system? Karena embedded system berhubungan dengan perangkat keras, dan perangkat kerasnya itu bisa kita gunakan pakai codingan untuk memerintah perangkat kerasnya. Pada embedded system ini yang relevan adalah IoT engineer. IoT engineer ini sangat bermanfaat bagi di kerjaan dan di kehidupan saya. Bahwasanya di kerjaan IoT engineer untuk range gajinya lumayan besar, dan di kehidupan sendiri bisa terrealisasikan. Baiklah, saya bakal bikin timeline untuk untuk menjadi seorang IoT engineer dari awal sampai akhir. Pertama-tama saya bakal ngambil studi di bagian yang menjurus ke IoT engineer. Salah satunya adalah teknik komputer. Setelah beberapa tahun di teknik komputer, saya bakal ngambil bootcamp di bidang IoT engineer. Ada beberapa bootcamp yang dapat dipilih dan dikerjakan. Salah satu bootcamp yang sangat relevan dan sangat viral di bidang IoT engineer adalah Indobot. Karena Indobot adalah rumah bagi IoT engineer. Setelah menekunin atau belajar di bootcamp Indobot, saya bakal kembali lagi ke dunia perkuliahan dan menempuh perkuliahan di Institut Teknologi Batam selama kurang lebih 1 atau 2 tahun sampai mendapatkan gelar S1. Sebelum mendapatkan gelar S1, saya bakal mencoba membuat project-project berskala mini yang mana itu nanti bakal menjunjung di portofolio. Ada beberapa tool yang dapat kita gunakan untuk menjunjung portofolio di bidang IoT engineer. Satu, Walkwi, software yang dapat kita gunakan untuk merealisasikan kita sebagai IoT engineer. Bahwasanya software ini bisa menggunakan kurang lebih lengkap daripada software-software yang lain dalam dunia IoT. Terus software selanjutnya adalah software Tinkercad. Tinkercad ini juga sama kayak Walkwi, tapi kelebihan Tinkercad ini bahwasanya kita bisa mendesain suatu produk yang nantinya produknya itu bisa kita implementasikan di 3D printing. Selain kita bisa mendesain, desainnya itu bisa kita gunakan untuk IoT engineer sendiri. Setelah kita menggunakan software itu dan membuat beberapa project-project mini yang bahwasanya nanti project-project ini bisa kita lampirkan di CV dan portofolio. Setelah selesai mengenyam pendidikan di Teknik Komputer Institut Teknologi Batam, saya bakal mencari pekerjaan di bidang IoT engineer dan sejenisnya. Di Indonesia sendiri, di bidang IoT engineer pada level rendah atau low level, gaji yang dapat ditawarkan perusahaan yaitu sekitar 5-8 juta, dan setiap perusahaan itu bervariasi. Tapi di Indonesia sendiri itu biasanya 5 atau 8 juta, 8 sampai 15 juta. Beranjak kita ke level selanjutnya yaitu level medium level.
Di medium level sendiri kita bakal ditawarkan gaji kisaran 15 sampai 30 juta, dan setiap perusahaan berbeda-beda. Ada yang lebih, ada yang lebih dan bisa ada yang sama. Pada level tertinggi yaitu high level itu biasanya gaji yang ditawarkan adalah 30 juta ke atas. Dan pengalaman yang dibutuhkan pada level ini adalah 5 tahun pengalaman atau lebih. Itu di dunia pekerjaan. Di kehidupan kita sendiri, IoT engineer atau bidang IoT bisa bermanfaat. Kurang lebih kayak saya nih, dari kecil bercita-cita nanti hidupnya tinggal di bagian pegunungan atau perbukitan, yang mana di perbukitan sendiri cocok sebagai petani atau memiliki kebun. Saya akan mengimplementasikan di kehidupan saya bahwasanya IoT engineer ini bakalan digunakan untuk sistem pada perkebunan. Bahwasanya sistem di perkebunan kita gunakan untuk menggunakan internet atau otomatis. Mungkin dari saya hanya segitu, banyak kurangnya bisa teman-teman searching di internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.